Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, masih di channelnya Asep Jaya Motor. Nah, untuk kasusnya di motor ini tuh sebenarnya ini bukan berebet lagi bang, kagak mau digas. Ini bukan berebet seperti penyakit biasanya ya. Kalau di beat kayak gini tuh sebenarnya ada juga kadang kalau posisi pagi tuh ngempos apa nyendat gitu suka ada juga. Cuman ini kasusnya ini sebenarnya bukan berebet kayak penyakit yang umumnya bang. Ini berebet gak mau digas, motor posisi mentok gas pun dia gak mau ya. Nah sekarang kita cobain dulu nyalain biar lebih pasti bang. Nih kayak gini nih, kita nyalain nih, posisi aman semua padahal tapi gak mau digas ini motor. Tuh, padahal ini udah mentok bang. Tuh udah mentok, gas udah mentok segini doang nih. Tuh kagak mau. Tuh ini dari aromanya pun dia kayaknya kayak pengapian kagak beres gitu ya bang ya. Kalau dari didengarnya maksudnya putaran mesinnya itu berat banget gitu. Tuh di sini tuh segini-gini tuh kagak mau dia. Nah sekarang saya mau pastiin dulu di bagian sininya bang. Kita colok dulu di bagian DLC, barangkali ada soket-soketnya apa kabelnya yang bermasalah. Kita colok dulu, maksudnya ada histori gak di motor ini gitu. Maksudnya takutnya kan ada kabel-kabel yang bermasalah, bagaimana gitu. Nah di sini pun normal nih bang. Kalau posisi ada histori di sini pasti milnya ngedip ya. Kalau ini posisinya enggak tuh, dia manteng, berarti posisi yang di bagian ini normal, enggak ada nyimpen histori bang. Nah selanjutnya kita coba bukain di bagian busi bang. Ini soalnya pasti ini hitam banget bang. Kalau posisi nyala motornya kayak gini otomatis motor pasti hitam banget ya, businya hitam banget gitu. Jadi kita secara perlahan tuh ngeceknya satu-satu dulu. Jadi di bagian yang biasanya kita ngecek itu kayak di cangklong apa busi gitu ya. Kalau misalnya takutnya apa cangklongnya udah jamuran apa businya udah koslet, makanya kita cek dulu. Nah di sini sebenarnya bisa kita lihat tuh posisinya ini basah, kayak maksudnya pembakaran itu kayak kagak normal. Ini pun keputihan tuh, jadi pembakaran ini sebenarnya nggak begitu normal bang. Sini putih, ini hitam basah pekat. Coba sekarang kita cek apinya normal apa kagak ya. Saya cek bagian apinya. Kalau di bagian busi sih aman ini bang, maksudnya emang ini udah ngelilingi gitu ya. Ininya ada bagian pembakarannya ini udah mengelilingi, cuman kalau misalnya posisi nyalanya masih normal gitu ya bang ya. Jadi untuk di bagian businya pengapiannya normal semua. Nah sekarang saya penasaran mau dicekin di bagian sininya dulu. Pada buntung begini bang tuh. Ini sebenarnya udah lem-leman tuh. Ini patahannya patahan lama ya. Jadi ini udah patahnya patah lama bang. Saya takutnya ntar orangnya ngelihat kan. Makanya saya bikinin video gini biar orang yang punyanya langsung ngelihat gitu. Dikira ntar kan kita bikin gimana gitu. Ini emang posisi karetnya udah kaku. Ya bang ya. Nah sekarang kita posisinya puterin bang. Puterin di bagian topnya, bagian ngetopnya bener apa enggak ini posisi ngetopnya.
Nah, ini untuk ngetopin sebenarnya ini ada logo di sininya nih, di bagian magnetnya itu kunci letter T ya, Bang. Jadi palang gini modelnya letter T nih. Tuh. Ntar kita zoomin dulu, Bang, biar jelas ya, Bang. Nah, tuh, Bang, nih. Ini posisinya kalau madep ini kan ini sama sudut sini nih, Bang. Sudut sini. Jadi posisinya tuh malang kayak gitu kan. Nah, itu posisinya letter T. Letter T itu posisinya berarti posisi seher itu adanya di atas gitu ya. Jadi untuk ngeyakinin ini motor ngetop apa enggaknya ya dilihat dulu di bagian magnet. Udah bener di bagian magnet baru kita lihat ke gigi sentriknya ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, posisinya aja kayak gitu, Bang, tuh. Posisi gigi sentrik ini ngaco, satu ngaco. Ini posisi harusnya di bagian buletan ini nih, Bang. Nih, di bagian buletan ini harusnya sejajar ke atas ke sini. Kalau ini dia nekuk ke bawah tuh. Tuh. Dia yang buletannya nunduk ke bawah, Bang. Ini posisi baut ininya pun mencong. Jadi ini udah fix, udah ketahuan. Oke, sekarang kita buka dulu di bagian gigi sentrik ininya. Ntar kita geserin di bagian gigi ininya. Jadi kita coba dulu, Bang. Kalau ini posisi udah topnya normal, mau teriak apa enggak ya? Bang, sekarang posisinya ini udah kebuka. Nah, ini kan posisinya kalau misalnya posisi top nih, ini alur ininya itu ke depan, ke sejajar dengan ini nih, Bang. Pentolan di sini itu dia sejajar ke sini. Nah, otomatis kan begini posisi topnya. Nah, kalau ngikutin posisi gigi ini, gigi sentrik ini, posisinya berarti yang bagian buletan ini tuh adanya di sini nih, Bang. Sejajarnya ke sini gitu ya. Soalnya ngikutin alur ini gitu, Bang ya. Kalau posisi tadi begini, Bang, nunduk dia lebih ke bawah, posisinya kan jadinya posisi gini miring dia, berarti otomatis ini lebih turun dong, kebanyakan majunya, nggak kurang ke belakang sini gini. Jadi kalau posisinya yang benar itu posisinya begini, ngikutin alur ini nih, alur tutup ini gitu ya. Nah, sekarang kita mau pasangin dulu ininya apa, gigi sentriknya lagi, kita pasang ulang lagi. Nah, setelah dipasang ulang ntar kita cek di bagian sininya. Ini untuk ukuran klepnya dia 0,14 ya, atas bawah in-X itu ukurannya. Kalau untuk bit FI itu starter kasar itu 0,14 Bang, atas bawah sama dia rata. Oke, kita pasangin dulu, Bang. Jadi untuk pemahamannya kayak gitu ya. Posisi top yang tadi di bagian magnet itu ada letter T. Kalau misalnya kita kagak yakin, putarnya dua kali. Nah baru kita lihat di bagian sini. Kalau misalnya udah bagian sono udah bener, di bagian sini ngaco, ya berarti kita benerinnya di bagian sininya aja gitu ya, Bang ya. Oke, sekarang kita mau ke pemasangan dulu, Bang. Oke, Bang, sekarang kita udah beres pemasangan nih. Nah, untuk yang benernya itu kayak gini nih, Bang. Kita unjukin dikit ya. Nih, ini kan ada garis bulat nih. Nih, garis bulat. Nah, itu harus sejajar sama sini. Dan di bagian yang tadi itu harusnya sejajar begini nih, Bang. Posisinya ya. Sejajar begini nih. Jadi ngikutin di atas ini sampai ke bawah sini untuk garis yang di bagian sini ya. Jadi jangan sampai salah juga untuk garisnya tuh. Garis yang di bagian gigi sentrik ini nih. Gitu, Bang, untuk pemahamannya ya. Nah, sekarang kita pasangin dulu di bagian sininya, soalnya ini kan kalau di bagian seal ini yang robeknya saya konfirmasi dulu ntar ke orangnya. Nah, sekarang buat nyoba kita pasang dulu aja ya, Bang ya. Oke, Bang, ini ternyata yang bikin sumber kagak mau digas itu motor tuh penyakitnya satu kan karena tadi yang pertama itu di sini loncat ya, posisi topnya loncat. Nah, saya udah benerin tetap motor masih kagak mau, Bang. Motor masih tetap yang kayak di awal tuh, di gasnya masih kayak gitu ya, maksudnya beredut kayak gitu maksudnya.
nggak lepas, nggak mau lepas, nggak mau teriak gitu ya bang ya. Ternyata di bagian sepi magnetnya itu dia mengalami aus ya. Tahu lah, ini masalahnya motornya kan si abangnya juga katanya barusan ditanyain lebih detail itu motornya posisinya baru ngangkat. Nah mungkin yang orang sebelum-sebelumnya yang pakai motor ini mungkin udah pernah dibongkar ke bengkel sebelumnya gitu. Jadi untuk mengetahuinya ternyata di bagian sininya bang. Nih. Oke bang, nah ternyata kasusnya itu di sini bang. Nih, sepi yang di bagian sininya itu gepeng. Nah di bagian sininya kan ada sepi magnet, sininya gepeng. Tuh, posisinya di sini bisa lihat pak. Tuh, nih mana ya? Nih di bagian sininya tuh, dia posisi sepinya gepeng, hancur ya. Ternyata ini yang bikin nggak mau digas itu mungkin di sini ya, lebih itunya, makanya di posisi yang di topnya itu dia lompat sendiri gitu. Otomatis kan kalau di sininya nggak nyangkut di bagian sepinya, pasti posisi top yang di bagian head itu gigi sentrik itu lompat sendiri gitu. Makanya sebelumnya motor enak tuh ya di efeknya itu di bagian sini gitu. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke penggantian ini dulu ya bang ya. Ntar kita rapiin dulu di bagian sepi sininya. Untuk sepinya saya pakein yang orinya aja biar kuat ya. Nih kita korekin tuh. Tuh sepinya kayak gini bang. Tuh sisaan sepinya cuman segini doang, sumprit doang nih. Sisaan sepinya, sepi magnetnya. Ternyata yang bikin itu yang saya heran itu di sini udah sepinya udah kagak ada, tapi itu apa putaran pengapian masih ada gitu ya. Makanya tadi awal saya cek itu posisinya nggak curiga ke sini, tahu-taunya di bagian sininya hancur sepinya gitu. Jadi untuk pengalaman aja ini mah, pengalaman. Jadi barangkali ada yang mengalami penyakitnya kayak gini ya bisa diceknya di bagian di sini dulu bang. Soalnya kalau di bagian aera depan tadi tuh udah saya cek semua kan normal, cuman bagian itu doang apa topnya, kirain saya itu topnya emang posisinya masangnya salah, ternyata di bagian sini mungkin yang bikin ngefek si topnya itu loncat sendiri gitu ya bang ya. Sekarang kita mau bersihin dulu, ntar langsung kita ke penerapan ya bang ya. Oke bang, sekarang udah beres nih, di bagian sininya udah diterap semua, kita cobain hidupin dulu ya. Mudah-mudahan beres ini. Aduh, dikelilingi penyakit aneh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Normal bang. Tuh, posisi sekarang digas kayak gini tuh normal. Padahal penyakitnya emang cuman sepele, cuman saya dari tadi kan masalahnya nggak fokus ke sini itu ke apa sepi magnet itu sebenarnya jarang rusak kalau di bagian sepi magnet ya. Cuman masih untungnya ya di bagian sini juga tadi saya buka karena kan di bagian topnya emang apa geser ya. Masalahnya di bagian sepi magnetnya itu mengalami aus rusak gitu ya. Oke bang, saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya bikin di video kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang paham bisa juga ditambahkan di komentarnya ya bang ya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.